Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kita cintai, kita muliakan guru kita Buya Yahya. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi beliau, memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kita cintai guru kita Ustadzuna Habibuna Habib Hisham Al-Habsyi, yang semoga Allah senantiasa menjaga beliau, merahmati beliau, mudahkan segala urusan-urusan beliau, memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tak lupa juga yang kami muliakan para perindu ridha Allah, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat wakaf dari program pembangunan wakaf Media Center Al-Bahjah, yang alhamdulillah malam hari ini kita semuanya masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti program yang mulia ini, untuk mengikuti kajian rutin kita dalam program ngaji virtual. Insya Allah malam hari ini bersama Habibuna Habib Hisham Al-Habsyi. Tentu saja kita masih berbicara seputar akidah dan juga akhlak, melanjutkan dari pertemuan-pertemuan kita dari pertemuan sebelumnya. Dan kalau tidak salah, kita membahas seputar, di pertemuan sebelumnya kita membahas seputar kisah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena masih berkenaan atau momentumnya masih dengan momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat wakaf semuanya, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Tanpa panjang lebar, kami akan mempersilahkan guru kita bersama Habib Hisham Al-Habsyi untuk langsung menyampaikan kajiannya, dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kepada Habib Hisham Al-Habsyi. Dengan segala hormat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhih burhanu al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هذه الأربع. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia tepat 53 tahun, Nabi barulah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah, berpindah tempat di dalam dakwahnya dari Mekah Al-Mukarramah menuju negeri Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Sehingga saat itu Nabi berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sempat bersembunyi di Gua Thur, dan saat itu Sayyidina Abu Bakar pun meneteskan air mata sebab hampir saja persembunyiannya diketahui oleh mereka orang-orang musyrik Mekah yang mengejar baginda Nabi Muhammad SAW dan mengharapkan daripada hadiah sayembara yang diumumkan. Maka saat itu Nabi bersabda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, hai sahabatku Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Sehingga Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan memasuki kota Madinah. Ketika memasuki kota Madinah, saat itu Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama dan utama di sebuah desa bernama Quba.
dan masjid itu dinamakan Masjid Quba. Setelah itu Nabi masuk Madinah dan Nabi juga membuat satu masjid kedua, yaitu Masjid Nabawi. Sehingga saat itu pada tahun pertama Hijriah terjadilah musyawarah antara Nabi dengan para sahabatnya tentang bagaimana cara mengajak orang-orang untuk menunaikan sholat secara berjamaah di masjid. Maka satu sahabat mengusulkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu dengan meniup sejenis trompet yang terbuat dari tanduk seekor hewan. Maka ketika itu Nabi tidak setuju dengan kebiasaan orang Yahudi tadi. Satu lagi mengatakan, ya Rasul, bunyikan saja lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Maka Nabi juga tidak setuju dengan pendapat ini. Kemudian sahabat lainnya berpendapat, ya Rasul, kalau gitu bagaimana jika kita menyalakan api di puncak gunung sehingga itu tanda waktu masuknya sholat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. Maka Nabi juga tidak setuju dengan hal tersebut. Sahabat lainnya mengatakan, ya Rasul, bagaimana jika kita mengibarkan bendera sehingga umat muslim kapan melihat bendera itu mereka akan berkumpul dan melakukan sholat secara berjamaah. Seperti sebagaimana yang kita lakukan ketika peperangan terjadi, mengibarkan bendera dari kedua belah pihak. Maka Nabi juga tidak setuju dengan hal tersebut. Dalam musyawarah indah itu, tiba saja ada seorang sahabat yang ia tertidur dan di dalam tidurnya ia bermimpi mendengar suara tanpa rupa yang mengajarkan kepada sahabat yang tertidur di dalam majelis musyawarah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka sahabat itu pun tiba saja terbangun dari mimpinya dan menyatakan apa yang ia lihat di dalam mimpinya kepada Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah setuju dengan jenis panggilan sholat sedemikian rupa yang persis disampaikan oleh sahabat tersebut yang ia dengar di dalam mimpinya. Maka dikumandangkanlah adzan. Rasulullah saat itu memerintah sahabat Bilal bin Rabah yang indah suaranya untuk melakukan adzan. Begitulah tukang adzan Nabi adalah Bilal bin Rabah dan juga Abdullah ibn Umi Maktum. Maka saat itu sahabat Bilal mengumandangkan adzan, maka tiba saja suara itu didengar oleh Sayyidina Umar ibn Khattab yang sedang berjalan menuju tempat masjid tersebut karena beliau telat menghadiri agenda musyawarah yang diadakan. Dalam perjalanan di gang-gang sempit kota Madinah, beliau Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, semalam aku bermimpi mendengar suara seperti yang sedang dikumandangkan ini. Maka sekali lagi, atas dasar dua mimpi sahabat yang mendengar apa yang dituntunkan di dalam mimpinya pun akhirnya syariat adzan terjadi sebagai syariat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah pada tahun ke-1 Hijriyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makin ke sini yang namanya adzan makin berkembang. Seketika pada tahun itu dikatakan pada tahun kedua Hijriah, di mana saat itu pada suatu ketika dikisahkan bahwasanya sahabat Bilal bin Rabah menambahkan di dalam sholat, di dalam azan itu dengan kalimat at-tathwib atau as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Maka Rasulullah mendiamkannya. Maka takrir inilah, ketetapan inilah, diamnya Rasulullah tidak ikut komentar dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dalam penambahan as-salatu khairum minan naum di dalam setiap adzan subuh, maka hal itu pun menjadi ketetapan aturan syariat Islam. Begitulah di tahun kedua Hijriah ketika para sahabat mendapatkan perintah daripada puasa Ramadan tahun kedua Hijriah,
Maka saat itu mereka melakukan sunnah sahur, dan saat itu sahabat Bilal bin Rabah menambahkan 2 kali adzan di setiap subuh selama bulan Ramadan. Sehingga saat adzan pertama adalah sebagai peringatan tambih untuk membangunkan orang-orang untuk bersiap sahur, dan yang kedua adalah sebagai tanda waktu masuk waktu subuh, terbitnya fajar shadiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian azan pun dikumandangkan 2 kali setiap bulan Ramadan mulai saat itu. Kemudian setelah itu barulah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan azan itu dikumandangkan sebanyak 2 kali. 1 kali dikumandangkan ketika untuk mengumpulkan jamaah, dan adzan yang kedua setiap sholat Jumat itu adalah tanda masuk waktu zuhur. Sehingga begitulah berjalan kebiasaan dari zaman Sayyidina Utsman, di mana umat muslim makin banyak jumlahnya, sehingga inisiatif dari Sayyidina Utsman untuk menambahkan adzan sholat Jumat sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk mengumpulkan orang, dan yang kedua adalah tanda masuk waktu sholat. Tetapi begitulah dalam prakteknya oleh kita sekarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya, Aswaja singkatannya, Sunni sebutannya dalam aliran perdebatan internasional. Kita orang-orang Sunni melakukan adzan Jumat 2 kali, di mana adzan pertama adalah tanda masuk waktu sholat, sehingga setelahnya kita bisa menunaikan daripada sholat sunnah qabliyah Jum'ah di hari Jumat, dan kedua adalah tanda untuk menjadikan khatib bersiap-siap naik ke atas mimbarnya. Tetapi 2 hal ini adalah termasuk hal-hal yang tidak sama sekali tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, sehingga hal itu dan ritual ibadah itu, penambahan adzan di hari Jumat, tidak termasuk daripada sesuatu yang bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hal yang pertama. Kemudian makin ke sini ada beberapa ritual ibadah yang menambahkan di dalamnya proses adzan. Di antaranya adalah ketika terjadi kelahiran, maka sunnah untuk mengadzankan telinga anak yang baru lahir di telinga kanan dan telinga kiri dengan iqamat. Ya, begitu juga ketika ada kematian, ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dikumandangkan azan. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika terjadi gempa bumi, maka disunnahkan azan. Dan yang keempat terakhir adalah ketika terjadi musibah kebakaran, juga disunnahkan azan ketika hal tersebut. Maka ini 4 keadaan sebagai di mana disunnahkan untuk mengumandangkan azan dengan cepat dan tanpa ada nada, untuk mengingatkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saat kelahirannya, saat kematian, dan juga saat menerima musibah gempa bumi dan juga kebanjiran dan juga kebakaran, maksud kami. Lantas apalagi yang terjadi pada tahun pertama Hijriyah? Ternyata pada tahun pertama Hijriyah ketika Nabi memasuki kota Madinah, tidak hanya ada syariat adzan, tetapi ada 4 kejadian penting. Yang kedua bersambung adalah di mana Nabi Muhammad SAW menemukan orang-orang Yahudi ternyata telah berada di dalam kota Yathrib. Bahkan mereka telah lama memiliki benteng-benteng di dalam kota Yathrib. Yahudi Kainuqa, Yahudi Mustalik, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraidah, Yahudi Khaybar, Yahudi Wadil Qura, Yahudi Fadak, Yahudi Yahudi Wadil Qura, Yahudi Taima, dan Yahudi Khaybar. 8 golongan orang-orang Yahudi berada di balik benteng-benteng mereka di sekitar kota Yathrib Madinah. Maka Nabi ketika memasuki kota Madinah, Nabi banyak menemukan orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi membaca daripada perjanjian lama kitab Torah, atau biasa kita menyebutnya dengan kitab Taurat, di mana mereka orang-orang Yahudi
betul-betul menanti nabi akhir zaman yang mereka sebut dengan An-Nabiyul Muntadhar atau nabi yang ditunggu-tunggu dan mereka harapkan selama ini. Orang-orang Yahudi mengetahui ciri nabi akhir zaman. Bahkan Allah telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan nabi akhir zaman sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Sehingga saat itu mereka pun menemukan bahwasanya nabi akhir zaman bukan lahir dari kalangan Yahudi Bani Israel. Karena memang begitulah orang-orang Yahudi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang luar biasa. Sebab dulu Allah cinta kepada orang Yahudi. Dulu Allah cinta kepada orang-orang Yahudi. Saking cintanya Allah, terlihat bekas-bekasnya di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah selalu memanggil orang Yahudi umat Nabi Musa dengan panggilan kasih sayangnya Bani Israel. Di satu ayat Allah berfirman, ya Bani Israel. Di lain ayat Allah berfirman, ya Bani Israel. Hingga, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, syukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian. Sesungguhnya aku juga Allah telah mengutamakan kalian atas kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Allah mengutamakan orang-orang Yahudi. Allah cinta kepada orang Yahudi. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, itu surat kelima dalam Al-Quran namanya surat Maidah, atau yang artinya hidangan meja makan yang turun dari langit. Maidatan minas sama, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Di mana setelah selamat dari kejaran tentara Firaun, mereka menuju suatu negeri bernama Madian, negeri mertua Nabi Musa, yang mana saat itu Nabi Musa mempunyai mertua bernama Nabi Syu'aib alaihi salam dan menikahi kedua putrinya kakak beradik, dan itulah syariat Nabi Musa boleh mengumpulkan di antara dua istri kakak dan adiknya. Sehingga saat itu setelah dari negeri Madian mereka menuju negeri Adnan, tanah yang dijanjikan yang sekarang menjadi negara Palestina atau biasa kita sebut negara Syam atau biasa kita sebut negeri Palestina Yerusalem. Maka menuju tanah yang dijanjikan itu mereka dalam keadaan lapar dan meminta kepada Nabi Musa untuk menurunkan makanan dari langit, makanan-makanan sorga. Sehingga turunlah makanan sorga itu menjadi tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan tidak hanya itu, saking percaya dirinya orang-orang Yahudi, mereka senantiasa mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah putra-putra Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Begitulah perkara orang Yahudi, tetapi sekarang Allah murka dengan orang Yahudi sebab kebiasaan buruk mereka, yaqtuluna anbiya'ihim wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka terbiasa membunuh nabi-nabi mereka. 124.000 nabi yang menjadi rasul, hanya 313 rasul yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an, dan umat Islam kita wajib mengetahuinya secara terperinci dan jelas sebagai landasan rukun iman kita yang keempat. Hanya iman kepada Nabi dan Rasul hanya 25 Nabi dan Rasul. Di luar itu banyak nabi-nabi dari Bani Israel yang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Yahudi. Yeah. Jadi begitulah dari rantai emas di mana Joseph, son of Jacob, son of Isaac, son of Abraham, yang bahasa Arabnya adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin bin Ibrahim, itu adalah rantai emas di mana dari kakek sampai cicit adalah semuanya menjadi nabi dan semuanya menjadi rasul. Walaupun akhirnya sang cicit itu Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Joseph itu menikahi daripada ibu angkatnya setelah ditinggal wafat oleh Menteri Keuangan Kerajaan Mesir yang lama, yaitu Kiftir, sehingga saat itu Zulaikha dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang dulu berusaha untuk merayunya. Tetapi sayang sekali Nabi Yusuf tidak memiliki keturunan daripada Siti Zulaikha. Tetapi di mana 11 saudara lainnya setelah bertaubat kepada Nabi Yusuf dan meminta maaf dari apa yang mereka lakukan selama ini, sehingga saat itu dari keturunan saudara Yusuf mulai dari Benjamin atau Bunyamin, kemudian Lewi, Yehuda, dan saudara-saudara lainnya, keturunan mereka jika tidak menjadi nabi dan rasul, pasti menjadi raja-raja. Menjadi nabi dan rasul, Yehezkiel, Yeremia atau Jeremiah, Daniel, Samuel, Hamdalah,
kemudian Hadun, Syama'un, oh, Nabi Joshua atau Yusha bin Nun, dan nabi-nabi lainnya. Jika tidak menjadi nabi, mereka menjadi raja. Raja yang disebutkan di dalam perjanjian baru diantaranya adalah Nebukadnezar, Belshazzar, Raja Darius, Raja Cyrus yang agung. Bahkan kerajaan Nabi Daud dan kerajaan putranya Nabi Sulaiman, informasinya dan beritanya mengalahkan daripada sifat kenabian mereka. Di mana kita umat Islam mengenal Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi yang diberi kekayaan oleh Allah, tetapi dalam cerita perjanjian lama dan perjanjian baru, Nabi Sulaiman dikenal dengan kerajaannya dan sebutannya King Solomon. Nabi Sulaiman yang mewarisi kerajaan dari ayahnya, King David atau Nabi Daud, itu pun dikenal akan kerajaannya yang tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelumnya dan orang yang setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah dari Bani Israel bangsa Yahudi dikaruniai keturunan yang luar biasa dari para nabi dan rasul dan juga raja-raja, tetapi dari keturunan istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, hadiah pemberian Raja Mesir yang memiliki putra bernama Ismail, dan keturunannya dalam sejarah disebut dengan keturunan Ismailiyat atau keturunan bangsa Arab. Tidak ada yang menjadi nabi dan rasul, bahkan tidak ada yang menjadi raja-raja. Maka begitulah timbangan tadi pun berat di sisi bangsa Yahudi. Sehingga bangsa Yahudi yakin Nabi Al-Muntadhar yang dimaksud di dalam perjanjian lama pasti lahir dari kalangan keturunan mereka Yahudi. Hingga mereka rela keluar dari tanah Palestina menuju negeri Yathrib, yaitu tempat yang diciri-cirikan sebagai tempat diutusnya Nabi dan Rasul. Maka saat itu mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Itulah sebabnya Nabi menemukan mereka telah lama tinggal di kota Yathrib atau Madinah. Sehingga mereka akhirnya kecewa ketika menemukan Nabi akhir zaman pun Allah utus di kalangan orang-orang Arab, sehingga walaupun mereka percaya, walaupun mereka kenal, walaupun mereka menunggu Nabi akhir zaman, tetapi nyatanya mereka pun tidak mau beriman karena iri, hasut, dan dengkinya. Dan bahkan mungkin mereka akan melakukan terhadap Nabi Muhammad kebiasaan buruk mereka dulu, yaitu yaqtuluna anbiya'ihim wa yastahyuna nisa'ahum. Kebiasaan dulu yang menjadikan Allah murka, di mana mereka terbiasa membunuh nabi-nabi mereka, merendahkan nabi-nabi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin sama dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi saat itu memiliki rambut yang persis sama seperti rambut baginda Nabi, bergelombang dan menyentuh bahu. Sehingga saat itu Nabi menyisir rambutnya berbeda dengan apa sisiran daripada orang-orang Yahudi, karena Nabi tidak serak hatinya jika sama dengan orang-orang Yahudi. Begitulah orang-orang Yahudi memiliki kumis dan memiliki jenggot, bahkan antara kumis dan jenggotnya bersambung. Itulah ciri orang Yahudi di zaman baginda Nabi. Maka Nabi menghilangkan kumisnya, memotong kumisnya, dan hanya menyisakan daripada jenggotnya, ingin berbeda daripada orang-orang Yahudi. Lantas bagaimana lagi kisah yang sangat panjang mengenai orang Yahudi, insya Allah akan dilanjut pada tahun Hijriyah kedua, ketiga, hingga ke tahun ke-11 Hijriah. Kita lanjutkan. Hal yang terjadi pada tahun ke-1 Hijriah yang ketiga adalah syariat mengenai kuburan. Di mana saat itu saudara susuan Nabi bernama Utsman bin Mad'un wafat. Maka saat itu Nabi menguburkannya pertama kali di kota Madinah. Dan ketika proses menguburkan selesai, saat itu Nabi Muhammad SAW meletakkan satu batu, mengambil sebongkah batu dan meletakkannya di atas kuburannya. Maka para sahabat terheran dengan apa yang dilakukan baginda Nabi. Lantas saat itu Nabi juga menyirami kuburannya dengan air. Maka para sahabat tadi terheran-heran dan menyatakan, apa yang kau lakukan ya Rasul? Maka Rasul menjawab,
tidak bolehkah aku menandakan kuburan saudaraku? Maka saat itu syariat pendirian batu nisan pun terjadi, di mana hal itu berkembang menjadi satu nisan dari kayu atau dari batu, yang bahkan di Indonesia ini kebiasaannya adalah menulis daripada nama serta ayahnya, juga tahun kelahiran, juga tahun daripada kematian, dan hal itu tujuannya masih sama dengan tujuan Nabi meletakkan bongkahan batu, adalah untuk menandakan mana kuburan saudaranya. Sehingga walaupun berkembang yang namanya batu nisan dari hanya sebongkah batu hingga batu nisan yang kita lihat saat ini, maka itu semua selama masih sama alasannya dan tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, maka hal itu pun diperbolehkan oleh syariat Islam yang sangat ketat. Hal ini berbeda sekali dengan orang-orang Wahabi yang mereka tetap berpegang dengan hadis tentang batu nisan, sehingga di Mekah sana atau kuburan Ma'la atau di Madinah itu ada makam Baqi', mereka tetap memakai atau menggunakan sebongkah batu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, dan mereka tidak melebih-lebihkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai kuburan, menyiram kuburan dengan air mawar jelas telah dilakukan Rasulullah untuk memadatkan tanah yang telah dipendam lagi di dalamnya. Kemudian ada satu kisah lagi di dalam hadis yang lain di mana Rasulullah melewati dua bongkahan tanah, sehingga para sahabat di belakangnya pun saat itu Rasulullah terhenti, dan para sahabat di belakang yang menemani Nabi pun terhenti di malam itu. Nabi melihat ke arah dua bongkahan tanah, dan Nabi saat itu melihat ke arah sekelilingnya dan menemukan daripada pohon pelepah kurma, sehingga saat itu Nabi mencabut beberapa dahannya dan meletakkannya di dua gundukan tanah tersebut. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan?" Sesungguhnya dua gundukan tanah itu adalah dua kuburan saudaramu yang dua-duanya sedang disiksa di alam barzahnya. Yang satu disiksa karena biasa berbicara mengenai aib orang lain, dan yang satu disiksa karena setiap buang air kecil tidak pernah bersih dalam urusan istinjanya. Maka keduanya sedang disiksa. Maka aku berharap dengan hijau dan segarnya daun pelepah kurma ini, aku berharap agar Allah dapat meringankan daripada siksa yang dialami oleh kedua saudara kita itu. Maka ini adalah syariat, asal mula syariat daripada menaburkan dedaunan atau hewan-hewan tumbuhan, atau maksud kami tumbuhan-tumbuhan segar yang ditaburkan di atas kuburan, terlepas itu adalah kembang 3 rupa atau 7 rupa bahkan 10 rupa, maka itu semua adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah 3 hal yang terjadi. Satu lagi adalah syariat peperangan, di mana pada tahun pertama Hijriah, ketika Nabi berusia hampir 54 tahun, barulah turun syariat untuk melakukan peperangan, di mana Nabi Muhammad SAW selama ini tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh musyrik Quraisy terhadap baginda Nabi, sehingga saat itu turunlah syariat perperangan. Dan begitulah perang dalam Islam di zaman Nabi ada 2, yaitu Ghazwah, di mana Nabi mengikuti daripada rombongan batalion peperangan tersebut, atau Sariyah, di mana Nabi tidak menghadiri, tetapi Nabi Rasul hanya mengutus panglima di dalamnya. Maka itulah yang terjadi daripada syariat peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Bukanlah Islam yang mensyariatkan perang. Islam diutus di zaman kerajaan-kerajaan yang kebiasaan mereka dalam memperluas wilayah dan pengaruh mereka adalah dengan pedang dan melakukan perang. Maka Islam hadir dengan jenis perang yang sesuai dengan aturan syariat Islam, di mana Nabi pernah bersabda ketika mengutus suatu panglima di dalam peperangan, "Wahai panglima, ketika perang janganlah engkau menyerang duluan kecuali engkau diserang duluan. Yang kedua, janganlah engkau menebang pepohonan yang berbuah. Janganlah engkau merobohkan daripada bangunan-bangunan. Janganlah engkau membunuh daripada kakek tua renta,
wanita yang tidak ikut membantu peperangan, dan juga anak-anak kecil. Siapapun yang masuk ke dalam rumah ibadah, maka mereka akan selamat dan aman dan tidak akan diserang. Maka itulah budaya-budaya yang ingin dibangun oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan peperangan yang tidak membabi buta, di mana orang-orang kerajaan Romawi Barat atau kerajaan Romawi Timur Bizantium atau kerajaan Persia, mereka membabi buta ketika menghalau daripada musuh-musuh Allah. Mereka membakar daripada bangunan, menebang daripada pepohonan berbuah, dan itu semua adalah tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Begitulah yang namanya perang terjadi, dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Begitulah aturan ketat daripada peperangan yang terjadi selama sebulan atau berpuluh-puluh hari. Mereka tetap dapat bertahan selama persediaan makan masih ada, selama hewan-hewan yang dipotong untuk persediaan makan juga masih ada. Mereka tetap bertahan di dalam peperangan dengan cara mereka akan memulai peperangan setiap terbit matahari hingga terbenam matahari. Mulai dari terbenam maghrib hingga terbit lagi matahari, mereka sepakat kedua belah pihak Islam atau musuh mengakhiri peperangan demi beristirahat, dan juga tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Panji bendera yang dibawa oleh orang terdepan sebagai tanda penyemangat bagi orang-orang pasukan di sekitarnya itu pun menjadi target daripada setiap peperangan. Orang yang membawa bendera, siapapun yang membawa bendera, biasanya dia akan mati dan wafat di medan laga. Begitulah yang dikisahkan di dalam aturan-aturan peperangan yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah 4 hal yang terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Mulai dari syariat adzan, kemudian kisah tentang orang Yahudi yang ditemui Nabi, kemudian tentang syariat kuburan, dan juga tentang syariat perang yang semuanya diturunkan pada tahun pertama Hijriyah di saat Nabi berusia antara 53 hingga 54 tahun. Lantas apa yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, di mana hal itu berkaitan erat dengan syariat-syariat yang baru Allah turunkan pada tahun kedua Hijriyah, mulai dari syariat perpindahan kiblat, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, dan juga kisah mengenai perang Godofar dan seseorang bernama Da'thur, hingga perang Uhud. Bagaimana kisah lengkapnya, insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tafadhal, kita buka sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sudah sama-sama kita simak sejarah tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW di tahun pertama tahun Hijriyah. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang tadi disampaikan oleh Habib. Dan mudah-mudahan kita semuanya masih tetap bisa ikut ya, istiqomah dalam mengikuti kajian ini, karena insya Allah kisah ini akan terus senantiasa berkesinambungan. Baik sahabat, kami sudah siapkan banyak sekali pertanyaan untuk Anda semuanya. Ada pertanyaan ini panjang-panjang sekali Habib, Masya Allah. Kami singkat saja pertanyaan pertama ini langsung kepada poin intinya. Assalamualaikum Habib, izin bertanya Habib. Seandainya ada dua pasang suami istri, nah suami istri ini tidak akur Habib ya, tidak akur, mereka seolah-olah saling membenci tapi juga tidak mau untuk berpisah. Nah, bagaimana sikap anak untuk berbakti kepada kedua orang tua semacam ini? Karena pada kasusnya ketika si anak berbuat baik kepada ayahnya, si ibu ini menunjukkan rasa tidak suka seperti itu. Lalu apakah berdosa jika seandainya si anak ini berbuat baik kepada bapaknya sementara si ibu ini merasa sangat
merasa sakit hati seolah-olah bahwasanya ibu ini dizolimi seperti itu. Mohon penjelasannya, Habib. Ya, apapun yang terjadi di antara kedua orang tua itu adalah urusan mereka. Engkau sebagai anak tetap berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku jadikan ia seorang sahabat? Ibumu, 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 ayahmu. Artinya mau mencari sahabat adalah kedua orang tuamu. Maka lebih banyak kita menemani mereka di masa tua mereka, maka itu adalah ujian bagi kedua orang tua kita dalam keharmonisan rumah tangga. Poin bagi kita semua sebagai anak-anak dan juga yang mendengar daripada kisah ini, jadilah seorang laki-laki yang dapat memimpin rumah tanggamu, dapat memutuskan, karena begitulah fungsi seorang laki-laki adalah imam di dalam pemimpin di dalam rumah tangganya, di mana seorang istri kodratnya adalah menjadi makmum yang mengikuti kemanapun imam pergi dan lakukan. Begitulah jika seorang suami dan istri menikah, maka istri harus mengikuti keputusan suami. Dimanapun suami tinggal, di situ istri berada. Maka janganlah PR bagi kita menjadi seorang suami yang tidak bisa menjadi pemimpin atau menjadi seorang istri yang nggak bisa menjadi makmum. Maka mudah-mudahan kita doakan pasangan suami istri, orang tua kita itu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dihindari daripada sifat kekanak-kanakannya, mendahului daripada akal sehatnya, daripada perasaannya, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin menjawab pertanyaan. Insyaallah, alhamdulillah atas jawabannya, Habib. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Habib. Izin bertanya, semoga Habib serta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hamdulillah dari Banjarmasin, mohon izin bertanya. Sekarang saya berumur 29 tahun. Dan baru kurang lebih sekitar 3 tahun ini saya menyadari bahwa mandi wajib yang selama ini saya kerjakan salah. Saya tidak tahu kalau air yang kita niatkan harus sampai ke seluruh badan. Setelah tahu, saya langsung mempelajari bagaimana tata cara mandi wajib sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana dengan sholat yang saya dulu, sholat saya yang dulu? Apakah saya harus mengganti semua sholat saya mulai saya datang haid sampai umur saya 26 tahun? Berikut cara mandi wajib saya yang dulu. Saya mandi dulu seperti mandi biasa. Baru terakhir saya baca niat. Nah, saya ambil air yang mengalir dari keran dengan menggunakan gayung mandi. Saya ambil airnya sampai 3 gayung dan mungkin saja juga 1 gayung. Karena saya sudah lupa, saya guyurkan kepala, bahu kanan dan kiri. Yang 1 kali itu mungkin kepala saya. Dan saat posisi mengguyur pun saya juga lupa apakah saat itu saya duduk atau berdiri. Apakah saya harus mengulang kembali sholat saya? Jika harus mengulang, apakah saya harus berhenti mengerjakan sholat sunnah yang selama ini saya kerjakan? Rukun mandi janabah itu hanya 2. 1 niat, kedua meratai badan dengan air. Ya, nggak wajib pakai sampo, nggak usah pakai sabun. Yang penting air rata ke kulit dan semua rambut yang tumbuh di badan kita. Dari cerita yang telah dipaparkan dan pernyataan yang telah disampaikan, terlihat bahwasanya mandi yang telah dilakukan adalah sudah benar. Ya, di mana dia mandi pertama kali, kemudian mungkin niatnya diucapkan terakhir, tapi kan setelah niat diucapkan terakhir, ternyata apa? Dia melakukan lagi basuhan-basuhan walaupun dengan 3 gayung atau 1 gayung. Yang penting meratai seluruh badan, maka sudah cukup. Walaupun basuhan-basuhan mandi yang sebelum niat itu dianggap tidak sah semua ya. Karena yang namanya pekerjaan itu harus niat dulu, baru melakukan. Ya, kemauan plus komitmen dulu, yaitu niat namanya. Baru melakukan. Ya. Jadi dalam kisah yang disampaikan tidak usah diulang lagi sholatnya. Pun kalau ternyata
pada kenyataannya memang ada bagian-bagian setelah 3 basuhan gayung terakhir itu yang setelah diucapkan niat kok tiba-tiba tidak rata, maka dimaafkan. Ya. Jadi rufi al-qalam an thalath. Ya. Eh, dicabut hukum mukallafnya diantaranya daripada orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi hal itu tidak dimaafkan dan nanti setiap mandi lakukan sesuai aturan syariat Islam. Ya. Kemudian tadi ada kata-kata antara duduk dan berdiri mandinya bebas, mau duduk mau berdiri ya. Maka yang penting adalah niat dan meratakan air. Maka tidak usah diulang sholatnya. Jangan was-was. Memang begitulah banyak yang baru mengerti daripada aturan syariat Islam sehingga mereka kaget dan mungkin merasa yang dulu-dulu itu kurang sempurna. Tapi hal itu semuanya dimaafkan. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Spesial malam hari ini pertanyaannya panjang-panjang. Baik, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Habib, saya ingin bertanya. Suami saya memiliki tanah dan waktu itu belum menikah. Tahun 2004, suami saya pernah meminjam uang kepada adiknya. Dan suami saya berkata kepada adiknya, rencananya mau bikin rumah 2 pintu. Dan 1 pintu bisa ditempati adiknya. Dan niat di hati suami saya waktu itu ditempati bukan diberikan kepada adiknya. Dan agar adiknya tidak membayar uang kontrakan yang waktu itu dan agar adiknya tidak membayar uang kontrakan yang waktu itu sudah menikah dan mengontrak rumah di tempat lain. Tapi rumah yang dibangun belum selesai dan baru selesai setelah menikah dengan saya tahun 2012. Dan akhirnya rumah tersebut dikontrakkan oleh suami saya ke orang lain. Nah, sebenarnya di tahun 2010 saya juga berniat ingin membayar. Tetapi adiknya bilang nanti saja. Dan sekarang suami saya berniat ingin mengembalikan hutang tersebut dengan nilai yang ditambahkan menjadi 2 kali lipat. Nah, masalah hutang ini ternyata diketahui oleh ibu dan kakak perempuan suami saya. Dan ibunya ini kini sudah meninggal. Menurut kakak perempuannya, ibunya sebelum meninggal pernah berkata, tanah warisan bagian suami saya buat bayar hutang ke adiknya. Suami saya tidak begitu saja percaya kepada kakaknya karena tidak ada surat tertulis dan tidak ada saksi. Dan suami saya juga tidak percaya karena yang suami saya tahu dari ibunya bahwa ibunya tidak setuju jika adik suami saya minta hutang dibayarkan lebih dari jumlahnya. Dan yang ingin dilakukan suami saya, dia ingin membayar hutang kepada adiknya, baru mengurus harta warisan dan mengurus dibagi menurut aturan Islam. Pertanyaannya, 1, apakah ucapan ibu yang telah meninggal agar bagian warisan suami saya untuk membayar hutang suami saya diperbolehkan, sedangkan hutangnya lebih kecil, tidak sama dengan jumlah warisan yang diterima. Kedua, apakah kita berdosa jika tidak mengikuti ucapan ibunya? Apakah suami saya berdosa jika tidak mengikuti ucapan ibu suami saya tersebut? Karena kita sendiri juga belum mengetahui kebenaran ucapan ibunya tersebut. Yang ketiga, jika memang ucapan ibunya benar, ucapan yang tersebut apakah bisa dibatalkan dengan cara suami saya membayar hutang kepada adiknya terlebih dahulu? Dengan begitu suami bisa mendapatkan bagian warisan dari ibunya. Apakah boleh hutang uang adiknya diminta dibayar senilai harga tanah 1 pintu? Nah, demikian pertanyaannya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, dalam pernyataan yang sangat panjang itu banyak keanehan-keanehan yang kami tangkap. Kami simpulkan ada 5 keanehan. Yang pertama, ya,
Jadi ceritanya si suaminya ini kan intinya dia minjem utang buat nanti digolang menjadi kontrakan, biar nanti adiknya yang baru pengantin itu nggak usah ngontrak lagi di tempat orang sehingga kontrakin aja tempat itu. Itu kan aneh kalau kata kami, kenapa si kakak itu merayu untuk minjem hutang itu dengan iming-iming balasan dapat kontrakan gratis dan lain sebagainya. Walaupun itu diperbolehkan ya. Jatuhnya nanti utang mah tetap dengan jumlah nominal yang dimaksud, tapi yang kontrak-ngontrak itu menjadi hadiah ringanan saja. Ya, yang kedua, tadi dikatakan si istri udah mau dibayar utangnya tahun 2010, tapi kok tiba-tiba dari pihak adik nolak begitu. Ini orang mau dibayar utangnya tapi nolak, udah nanti aja bayar utangnya. Nah, ini kan aneh yang kedua. Harusnya kan ketika orang udah mampu buat ngebayarin utang, dia terima aja daripada utangnya. Kemudian kesimpulan yang menurut kami itu agak aneh adalah di mana orang tuanya akhirnya memberikan wasiat di mana hutang yang diketahui semasa hidup itu untuk dilunasi dengan warisan yang akan diambilkan dari saat si orang tua si ibu tadi yang mendengar kisah wafat. Nah, keanehannya apa? Karena di aturan syariat Islam kita yang ketat, timbangannya itu adalah wasiat nggak boleh berlaku untuk keluarga karena nanti jadinya zalim. Kalau ada satu suami ya pemimpin di dalam rumah tangga keluarga besarnya, dia lebih cinta kepada istri keduanya dan agak benci kepada istri pertama dan anak-anaknya, maka dia akan menulis wasiat. Istri pertama dan anak-anak dari istri pertama tidak dapat sama sekali. Adapun istri kedua mendapatkan semua harta warisan. Nah, maka wasiat ini yang dititipkan kepada biasanya itu seorang pengacara, maka itu dianggap tidak sah karena urusan wasiat di dalam waris ini adalah termasuk daripada syariat yang hukumnya mansukh dinasakh. Ya, di mana tadinya wasiat berlaku untuk keluarga, dinasakh dengan ayat yang turun berikutnya bahwasanya wasiat tidak boleh digunakan untuk keluarga. Keluarga ada namanya warisan, adapun wasiat hanya berlaku untuk orang lain, itu pun hanya dengan sepertiga harta keseluruhan at-tarikah. Artinya kalau wasiatnya dengan seluruh harta, maka 2/3 daripada harta yang diwasiatkan harus atas izin ahli waris. Dan kami sangka ahli waris tidak mengizinkan karena memikirkan diri mereka juga dalam kehidupan. Bagaimana ayahku dapat menelantarkan, tidak memberikan warisannya sepeser pun, maka pasti mereka membatalkan sehingga yang wajib dikeluarkan dari wasiat untuk orang lain bukan keluarga hanya sepertiga dari keseluruhan harta yang diwasiatkan. Kemudian ada beberapa keanehan berikutnya di mana di situ ternyata wasiat itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Ya, kata ibu kami tanpa ada saksi, tanpa ada hitam di atas putih, maka jelas wasiat yang untuk keluarga itu yang kesannya mendolimi pihak keluarga itu juga dianggap tidak sah oleh aturan syariat Islam. Begitu juga jadi kesimpulannya begitu ya. Yang namanya hutang, orang ngutang ke kita itu dia butuh. Orang berani ngutang ke kita, menurunkan harga dirinya untuk minta-minta ke kita itu karena mereka butuh. Maka kita menolong mereka, meminjamkan mereka uang, tujuannya juga nyari pahala, bukan nyari untung. Kita bukan lagi bisnis, bukan lagi muamalah, tapi kita nyari pahala. Maka ngutangin orang, maka bayarnya adalah sesuai dengan hutang walaupun ada jarak bertahun-tahun 5 sampai 10 tahun walaupun dolar naik, bensin naik, kemudian rupiah melemah, di situ ada pemotongan harga rupiah dan lain sebagainya, maka tetap hutang dibayar sesuai dengan apa dia hutang. Hutangnya emas 10 gram, bayar emas 10 gram. Hutangnya uang 10 juta, bayar uang 10 juta. Nggak bisa dibayarkan, diambilkan dari warisan yang mungkin harga tanah atau bangunan itu lebih dari apa yang ia hutangi. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, Allah ya Rabb, panjang sekali pertanyaannya ya. Semoga kita bisa memahami dari permasalahan ini dan tentu bisa mengambil pelajaran juga ya tentang bab muamalah hutang piutang ini dan harus senantiasa diselesaikan tentunya dengan cara Islam agar
tidak ada pihak yang terzalimi dan pihak yang menzalimi pastinya. Baik, pertanyaan selanjutnya juga ini lumayan panjang ya. Tapi mungkin ini bisa kami sedikit bisa kami rangkum dari permasalahannya. Ini permasalahan keluarga ya. Jadi si penanya ini memiliki kedua orang tua yang sudah uzur ya, sudah berusia 60 tahun lebih. Pada intinya mereka berpisah jarak jauh ya. Si anak ini sudah berkeluarga, termasuk saudara-saudaranya juga, hanya sisa adiknya saja yang masih mondok. Jadi kedua orang tuanya ini sering sakit-sakitan. Kadang-kadang tiba-tiba sudah di rumah sakit, sudah dirawat dan oleh saudara atau tetangga terdekat yang ada di kampung. Nah, mereka ingin sekali berbakti, si anak ini ingin sekali berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mengizinkan untuk si anak pulang kampung, ya, agar si anak ini tidak diizinkan untuk pulang kampung. Akan tetapi si anak ingin sekali pulang kampung karena khawatir digolongkan menjadi anak yang durhaka karena orang tuanya sudah sepuh dan tidak ada di sampingnya. Nah, yang ingin ditanyakan ini apakah si anak ini berdosa karena membiarkan kedua orang tuanya tetap bekerja di usia lanjut, ya. Walaupun selama ini juga kadang memberikan nafkah uang secukupnya. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan seandainya pada akhirnya orang tuanya ini mengizinkan dia untuk pulang kampung mengurus mereka. Akan tetapi permasalahannya istrinya ini tidak mau, bahkan meminta dicerai daripada ikut suaminya karena tidak mau tinggal dekat dengan mertua dan takut kehidupannya nanti akan sulit dengan meninggalkan pekerjaan yang ada saat ini. Nah, dari permasalahan ini mohon penjelasannya Habib seperti apa? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Rugi kata Nabi. Anak-anak yang mendapati masa tua orang tuanya, ahaduhuma au kilahuma, dua-duanya, ibunya masih hidup hingga waktu sepuh, atau salah seorang saja di antara mereka, kok nggak masuk falam yadkhulul jannah, kok nggak masuk surga, maka rugi. Surga di bawah telapak kaki ibu, itulah pintu surgamu. Maka dari keempat anak yang mungkin setelah menikah itu sibuk sendiri-sendiri atau mengejar pendidikan, sesungguhnya apa yang kau kejar itu ujung-ujungnya balik lagi ke rumahmu itu yang ada terdapat orang tuamu yang udah sepuh. Maka kami sarankan ada salah satu anak yang mengalah, yang tinggal bareng orang tuanya. Ya, terutama anak laki-laki ya. Karena kalau anak perempuan kan dia ngikut suaminya. Anak laki-laki, apalagi yang statusnya lebih sulung gitu ya, lebih tua, maka dia harusnya balik ke rumahnya. Jadi nasihat dari kami, urus orang tua segera pulang ke rumah. Ya, urus orang tua segera pulang ke rumah. Dan itu agak aneh ya, di akhir itu istrinya kok tiba-tiba minta cerai. Jadi kayak ngancem tuh, istrinya kayak ngancem gitu. Pokoknya kalau pulang ngurus orang tua saya nggak mau ikut, saya minta cerai. Model begini gimana solehannya coba. Ya, harus dekatkan dekatkan pasanganmu dengan orang tuanya. Ini berusaha menjauhkan pasanganmu dengan orang tuanya. Wah, ini mah jauh ini. Ya, harus nurut, harus patuh. Ketika suamimu memutuskan keluar resign dari pekerjaannya di kota yang gajinya besar itu, pulang ke desa, mencari pekerjaan baru yang mungkin gajinya tidak terlalu besar, dan mungkin agak sedikit hidup susah, ya maka model begini ini harus ajari iramanya hidup sederhana. Jangan ngikuti gaya hidup orang, hidup sederhana penting. Maka pulanglah, ya bantulah suamimu, urus rumah orang mertua dan lain sebagainya. Itu semua ladang pahala yang dipetik nanti di akhirat. Jadi pesan kami segera pulang dan bertemu dengan orang tua mumpung masih ada ya. Khair insyaallah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib atas nasihatnya ya, dan juga jawabannya. Semoga bisa difahami oleh yang bertanya dan tentunya bisa segera ada solusi dirinya dan kedua orang tuanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara menyembuhkan trauma yang banyak
dan mendalam bagi wanita yang sampai sekarang dia tidak dapat mencintai atau mempercayai orang lain, bahkan suaminya sekalipun. Belum move on ini. Ya, maka permasalahan semacam ini harusnya ditanyakan kepada ahlinya. Jangan semua permasalahan tanyanya ke ustadz, ya. Kami hanya bisa mengarahkan, datang ke ahlinya, di situ ada psikologi yang menasehati dengan nasihat-nasihatnya, atau psikiater yang mungkin mengobati kejiwaan mental dengan bantuan obat-obatan. Mungkin kami hanya bisa menasehati bahwasanya trauma yang muncul mungkin diawali karena salah pilih teman. Akhirnya karena salah pilih teman, kecewa karena tertipu, hingga akhirnya trauma. Namanya trauma itu sebab akibat, ada sebabnya pasti itu. Dan di antara sebabnya biasanya salah memilih teman. Sehingga saat itu ia pun akhirnya kecewa dan sangat terluka. Dan begitulah sifat wanita, gampang kecewa dan gampang terluka, gampang ditipu dan gampang dizalimi. Karena seorang wanita itu mendahului perasaannya daripada akal sehatnya. Itulah sifat seorang wanita. Maka yang bertanya, yang mewakili wanita tersebut, istafti qalbak. Kata Nabi, minta saran ke hatimu sendiri. Jadi mungkin dia orangnya itu nggak gampang lagi jadi percaya sama teman. Dan itu pengalaman yang buruk, tapi terbilang harus kita alami. Supaya apa? Menjadi pelajaran. Dan kita bisa menasihati orang-orang di sekitar kita untuk jangan melakukan hal yang sama. Karena jika ketemu dengan oknum-oknum semacam ini, engkau nanti akan tersesat. Engkau akan mendapatkan daripada kegalauan dan kebutaan hati. Maka saat itu pengalaman yang buruk ini jadikanlah sebagai pengalaman yang baik untuk menjadi pelajaran bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Orang semacam ini biasanya menjadi trauma dan tidak gampang lagi percaya sama orang, dan itu pun bagus. Dan kembalilah kepada hatimu yang menjadi teman setiamu, yang kata Nabi, istafti qalbak. Mintalah pendapat kepada hati kecilmu di setiap perkaraan. Di setiap perkara. Karena hati kecil kita nih pasti memberikan satu nasihat yang emang sesuai dengan apa yang telah kita pikirkan dengan matang dan lengkap. Mungkin menjawab pertanyaan, tafadhol. Baik, Masya Allah, syukran jazakumullah Habib atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini mungkin relevan sekali dengan kondisi-kondisi yang sekarang saat ini ada, Habib, ya. Jadi ini berkisah tentang seseorang yang baru hijrah, itu kan. Ceritanya begini, sebelum saya sebelum saya hijrah, saya banyak dosa, katanya. Akhirnya saya memilih jalan hijrah, tapi saya nggak punya guru. Lalu saya dapat guru online dan grup hijrah online. Alhamdulillah selama 1 tahun saya grup itu, dan guru itu saya banyak berubah dan saya menjadi lebih baik. Tetapi 2 bulan kemarin ada yang telepon saya, katanya guru itu penipu, dia bukan syarifah, tapi ngaku-ngaku syarifah. Terus dia juga bilang punya pondok, punya anak yatim, tapi beredar kabar itu semuanya bohong. Bahkan guru itu juga ngaku-ngaku gelar LC, tapi aslinya bohong semua. Nah, dari itu saya langsung keluar dari grup itu dan saya langsung memutuskan hubungan dengan guru itu. Apakah yang saya lakukan itu benar, Ustaz? Sedangkan kalau tidak berbakti kepada guru, katanya bisa kualat. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Mohon bimbingannya. Syukran kasir. Ya, jadi banyak sekarang akhir zaman ini orang yang mencari harta lewat menjadi oknum-oknum yang menumpang di nama-nama besar. Ini kan yang disebutkan tadi nama besar semua, syarifah, nama besar, panggung besar, punya pondok, nama besar, punya anak yatim, nama besar. Maksudnya apa? Kami ini nanggung anak yatim dan punya pondok loh. Ayo yang ikut kajian pada menyumbang untuk menjadi amal jariah. Ya, begitu kan intinya. Kemudian apalagi nama besar di Indonesia ini, LC. LC ini kan lulusan luar negeri S1. Maka jika ada satu pihak yang menasehati kita bahwasanya guru yang kita ikuti itu ternyata kok bukan syarifah tapi ngaku syarifah, nggak punya pondok, nggak punya anak yatim, LC, maka tugas kita adalah tabayun. Apa itu tabayun? Cari informasi lebih lengkap. Selidiki, betul nggak ternyata bukan LC, betul nggak ternyata bukan syarifah.
Syarifah bisa kita selidiki ke Robitoh. Ya, kita tanya ke website Robitoh apakah Fulana binti Fulan ini adalah ternyata bukan Syarifah, apakah foto yang demikian ini ternyata bukan atau gimana. Ya, karena banyak oknum-oknum yang memanfaatkan daripada nama-nama besar untuk menarik daripada pundi-pundi harta. Maka tabayun dulu kita, cari kejelasan. Dan guru kita itu omongannya apa sih dalam kajian online-nya itu? Kita timbang dengan aturan syariat Islam yang ketat. Omongannya benar apa ngaco nih? Ya, kalau ternyata omongannya sesuai dan lain sebagainya, dan begitulah kadang ternyata ini bukan oknum, tapi orang yang mengingatkan kita inilah yang menjadi oknum karena mungkin bencinya dengan nama besar kita yang tambah besar, sehingga begitulah pohon besar itu makin tinggi, makin kencang anginnya, dan makin banyak haters yang memusuhinya. Maka pilihannya ada dua. Pertama yang harus kau lakukan adalah tabayun. Ima yang bohong adalah gurumu, atau ima ada kalanya yang bohong adalah yang menegur dan menasehatimu itu. Pilihannya ada dua. Kalau bohong, maka kita putus hubungan dengan guru kita. Kalau ternyata benar, maka mungkin kalau ternyata guru kita yang benar, maka kita tetap berpegang dengan guru-guru kita. Ya, kita diperintah untuk memilih teman, apalagi memilih guru dan pemimpin bagi kehidupan kita. Mungkin menjawab pertanyaan tafadhol. Baik, mungkin sedikit tambahan dari kasus pertanyaannya dari kasus tadi gitu. Jika memang ternyata terbukti gitu kan guru kita ini orangnya apa namanya sesat lah gitu, sesat dan menyesatkan. Tapi itu tadi satu sisi dia juga bisa memberikan nasihat-nasihat baik gitu kan kepada jamaahnya gitu. Nah, apakah kita tetap punya kewajiban berbakti atau kita boleh untuk sama sekali memutuskan hubungan? Tapi tadi contohnya dalam contoh yang antum sampaikan itu bohong ya berarti? Nah, yang bohong tapi ngasih nasihat, tinggalin. Berarti memang jika memang terbukti dia orang sesat dan menyesatkan, boleh kita. Iya, apalagi oknum yang memanfaatkan, tinggalkan. Ya, bahkan kalau bisa kita kampanyekan untuk tinggalkan grup online kajian tersebut. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi lebih berhati-hati ya, sahabat semuanya dalam memilih guru, terutama guru spiritual. Jangan sampai kita asal memilih guru, tapi harus jelas siapa guru kita, sanadnya kemana, gitu kan. Dan alhamdulillah kita selama ini dibimbing oleh guru-guru yang alim dan istiqomah ya. Doakan selalu guru-guru kita semuanya untuk senantiasa sehat walafiat. Baik, masih ada 2 pertanyaan tertulis. Kita bacakan satu pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, bagaimana hukumnya pembagian warisan dari orang tua yang sudah meninggal dunia dengan meninggalkan surat wasiat yang sudah dilegalkan ke pemerintah. Tapi pembagiannya tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Dibagi lebih banyak pada anak pertama yang perempuan karena fakta peninggalan dari bapaknya anak pertama. Nah, satu, apakah wasiat tersebut wajib dijalankan oleh ahli waris dan bagaimana hukumnya ahli waris jika merubah pembagian yang tidak sesuai dengan wasiat tersebut? Jadi dua aneh. Satu wasiat buat keluarga, satunya lagi wasiatnya nggak sesuai pembagiannya dengan aturan waris. Itu dua aneh. Aneh sudah dalam pernyataannya. Langsung dihukumi nggak sah pembagian warisnya. Kalau udah dipakai oleh masing-masing ahli waris, kumpulin lagi. Karena oleh syariat Islam dianggap pembagiannya dianggap tidak sah. Kalau pembagiannya dianggap tidak sah, maka orang yang pakai uangnya dapat dosa, haram. Ya, nggak boleh, nggak sah itu pembagiannya. Makanya dalam bab muamalat itu ada namanya sah batil. Ada sah tidak sah, sah batal. Ya, kenapa ada kata-kata itu? Karena hal itu dianggap tidak sah oleh syariat Islam sehingga itu belum menjadi uang kita. Sehingga kita kayak lagi pakai uangnya orang tanpa izin. Maka pembagiannya tidak sah. Kenapa kami katakan demikian? Dalam bab waris itu ada ilmunya, ada teorinya, baru ada hitungannya, ada prakteknya. Teorinya salah satu mengatakan apa? Bahwasannya syarat sah pembagian waris ada 3. Syarat sah pembagian waris. Waris itu terjadi kalau syaratnya terpenuhi 3. 1, mayatnya betul-betul mati. 2, keluarga ahli waris betul-betul dinyatakan hidup, bukan hilang entah di mana, bukan. 3, pembagian warisnya sesuai dengan ilmu waris.
Kalau hilang salah satu ini, maka nggak sah pembagian warisnya. Harus dibalikkan lagi. Ya. Maka apalagi tadi dikatakan wasiat, apalagi disahkan oleh atas nama pemerintah. Kami kira pemerintah yang dimaksud di situ adalah mungkin adalah Kementerian Agama atau MUI atau mana yang mensahkan yang sesuai dengan ilmunya, tapi kami kira hal itu tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, di mana wasiat kok berlaku untuk keluarga. Ya, harusnya yang namanya wasiat nggak berlaku untuk keluarga karena nanti akan terjadi kezaliman. Allah telah memberikan pembagiannya langsung oleh Allah yang turun tangan, di mana dibagi sesuai keadilan. Jadi ahli waris yang ada sekarang, kumpulin lagi harta warisannya, bagi ulang, wasiat dianggap tidak sah, walaupun sudah ada legalitas dari pemerintahan. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Jadi semuanya itu harus sama-sama insaf, harus sama-sama logowo. Nggak boleh ada yang ngotot atas nama surat pemerintahan. Itu kan dia minta cap pemerintahan biar legal, biar dia bisa zalim semena-mena begitu kan. Jadi intinya harus ada hati dulu yang menerima bahwasanya harta warisan ini panas, bahwasanya harus dibagi sesuai aturan. Ya mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah, syukran jazakumullah atas jawabannya. Dan ini pertanyaan tertulis terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau seorang istri sudah tidak kuat dengan kelakuan suami, istri disakiti secara batin bertahun-tahun, sedang suami tidak mau menceraikan, bolehkah istri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami? Nah, lagi-lagi ini pertanyaannya berhubungan dengan urusan rumah tangga yang nggak bisa kami jawab kecuali datang langsung di mana kami mendengar dari pihak istri dan kami juga mendengar dari pihak suami sehingga kami dapat menentukan hukumnya sesuai wakil hal yang terjadi pada saat itu. Tapi nasihat untuk awal, nasihat buat suami, hak kok bisa tidak dilaksanakan sehingga seorang wanita merasa terzalimi, merasa dia disakiti bertahun-tahun. Kok bisa? Ini ada apa permasalahannya? Kok seorang suami di situ nggak punya peran ya seakan-akan ya. Kedua, memanglah begitu dalam aturan syariat Islam, kalau suami udah mulai kasar dan membahayakan daripada nyawa istrinya, maka istri boleh meninggalkan ke rumah. Lantas dia statusnya masih istri. Bagaimana dengan perceraiannya di mana suaminya tidak mau mencerai? Maka suaminya yang tidak mau mencerai, kalau dia nikahnya itu bukan siri ya, tapi sesuai dengan aturan pemerintahan di mana dia nikah secara bukan hanya agama tapi juga secara negara, maka si istri tadi bisa datang ke Departemen Agama untuk mengurus ke pengadilan untuk mengurus surat-surat. Setahu kami untuk cerai dari pihak istri yang terzalimi itu membayar sekitar uang 2 juta untuk mengurus surat-suratnya. 2 juta dibayarkan ke pengadilan, nanti diuruskan, terjadilah hulu, di mana hulu itu menjadikan si istri bisa terceraikan dan hak cerainya dipegang oleh pengadilan karena suami yang menggolimi istri dan melanggar daripada perjanjian pranikah yang sudah disepakati di awal sebelum akad. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, Masya Allah. Syukran Habib atas jawabannya. Kita lanjut sampai 9:30 ya. Ada sekitar 12 menit lagi waktu. Kita berikan kesempatan dulu untuk penanya-penanya yang sudah dari tadi ngantri ini. Baik, saya pilih satu dulu nih. Yang baru nih, Pak Khairul Raji dari Sidoarjo. Boleh silakan Pak, dibuka mic-nya. Penasaran dari tadi. Angkat tangan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya tentang waktu sholat yang diharamkan 5 waktu itu, apa di Ar-Raudhah itu juga berlaku haram ya Ustaz? Apa di Mekah saja yang boleh? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, di Madinah itu tidak diperbolehkan di 5 waktu yang haram kecuali di Mekah. Kalau di Mekah itu pengecualian tidak ada 5 waktu haram. Ya, itu mungkin menjawab pertanyaan. Jadi di Raudhah tetap berlaku karena Raudhah itu di Madinah ya, maka tetap berlaku 5 hukum yang disebutkan tentang waktu haram sholat. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, cukup ya Pak jawabannya singkat insyaallah bisa dipahami. Selanjutnya silakan Mas Zaki Okta. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seseorang yang menjadi imam, dia itu imam itu
dia sudah pasti khusyuk, dan pas menjadi makmum dia terganggu dengan pikiran-pikiran oleh pikiran-pikiran setan atau apa gitu yang masuk-masuk. Bagaimana caranya seperti imam bagaimana agar makmum kayak imam biar khusyuknya, karena udah berusaha khusyuk masih tetap aja pikiran-pikiran tuh masuk. Habib, terima kasih. Ya, mungkin yang kami tangkap begini, ada satu orang kalau jadi imam dia khusyuk, tapi kalau pas giliran dia jadi makmum dia hilang khusyuknya. Maka khusyuk itu patokannya apa sih? 3. Ya, khusyuk itu 3. 1, tenangnya anggota badan. Jadi mau dia jadi imam atau jadi makmum, tenangin anggota badannya. Yang kedua, hadirkan hati. Berapa banyak orang sholat tapi nggak sadar sholatnya. Ya, jadi sampai lupa ini rakaat berapa, ini rakaat berapa. Itu kan orang yang nggak hadir hatinya, sehingga dia lupa rakaat sholatnya. Ya. Ketiga, dan mungkin ini bisa menjawab pertanyaan, supaya agar obrolan-obrolan, bisikan-bisikan syaitan itu tidak berlalu lintas di hati kita ketika kita sholat, maka fahami setiap bacaan sholat. Tahu kisah hikmah di baliknya. Sehingga ketika kita itu lagi, imam baca doa ruku, kita ingat apa tentang kisahnya, apa arti bacaannya. Ketika imam i'tidal, kita ingat tuh dengan Sami Allahu liman hamidah, kisah Sayyidina Ali yang nunggu kakek Yahudi waktu subuh, akhirnya tiba-tiba saat itu orang Yahudinya berbelok dan Sayyidina Ali baru nyadari orang yang ditunggu dan dihormati itu ternyata bukan orang Islam, tapi kakek Yahudi. Sayyidina Ali masuk ke masjid menemukan Nabi masih ruku di rakaat yang pertama dan mengucapkan Alhamdulillah. Ketika Nabi bangun dari rukunya, Nabi mengucapkan mulai saat itu dan mulai dari tempat itu Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Sungguh Allah telah mendengar makhluknya yang telah memujinya. Siapa? Sayyidina Ali yang mengucapkan di belakang Alhamdulillah karena masih mendapati satu rakaat, mendapati rakaat pertama sholat subuh dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bagaimana malaikat Mikail menahan matahari agar tidak terbit dulu. Ingat bagaimana malaikat Jibril menahan pundak Nabi agar Nabi tidak i'tidal bangun dulu. Kenapa? Karena menunggu Sayyidina Ali yang menunggu kakek Yahudi tadi yang berbelok. Maka itu kisah yang diingat ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dan begitulah bacaan-bacaan sholat di dalamnya ada hal-hal yang dapat kita menjadikan kita lebih khusyuk. Maka salah pendapat para alim yang mengatakan khusyuk itu adalah pikiran kosong, pikiran hitam. Bayangkan ruangan hitam kosong, ya maka saat kosong itulah masuklah pembicaraan urusan duniawi dan hal-hal yang ingin kita lakukan setelah sholat. Ya maka mungkin itu ya dari pernyataan ini mungkin bisa difahami bahwasanya yang penanya ini kurang memperhatikan daripada bacaan sholat. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, syukur atas jawabannya ya. Jadi pada intinya pahami makna-makna apa yang kita baca dalam sholat, insya Allah itu akan meningkatkan kekhusyuan kita. Sekarang ini banyak sekali terjemahan dari Al-Quran ya. Baik, selanjutnya penanya selanjutnya Mas Dedi Aslandi. Silakan dibuka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mohon izin untuk bertanya. Saya cerita sedikit. Dulu saya pernah berdiskusi ataupun ngobrol dengan seorang Yahudi melalui via Zoom. Pada saat itu ternyata benar apa disampaikan oleh Habib tadi sebelumnya itu bahwa orang Yahudi lebih mengenal Nabi akhir zaman itu lebih mengenal daripada anaknya sendiri. Dan ketika saya mengobrol dengan salah seorang yang tersebut, dia bilang Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman adalah benar-benar seorang Nabi, tetapi dia mengingkari Nabi Muhammad karena bukanlah berasal dari keturunan Yahudi. Nah, yang poin yang ingin saya tanyakan itu di dalam Al-Quran disebutkan kenapa Allah dulu waktu dahulu itu
begitu mencintai gitu, mencintai Bani Israel itu Habib. Apakah mungkin ada dalil hadis ataupun dari Al-Quran yang menjelaskan kenapa Allah begitu sangat menyayangi Bani Israel? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Habib, bagaimana Habib tata caranya bagi kita yang ketinggalan takbir ketika sholat jenazah? Tata caranya Habib. Katakanlah kita ketinggalan beberapa takbir gitu. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ayat 82 surat Yasin. Satu ayat sebelum terakhir. Apabila Allah menginginkan berkemauan akan sesuatu, maka Allah hanya mengatakan jadi, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Dan di balik Allah mencintai orang-orang Yahudi Bani Israel itu adalah kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jikalau kita paham, Allah ini kan Maha tahu. Allah udah tahu nanti Allah bakal benci dengan orang Yahudi. Kenapa Allah tidak benci semenjak awal, tetapi Allah sempat-sempatnya mencintai orang Yahudi? Allah kan Maha tahu. Allah udah tahu yang akan terjadi nanti. Dan itu semua adalah keinginan dan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sami'na wa ata'na, mendengarkan dan kita taat. Kemudian selanjutnya mengenai masbuk di sholat jenazah. Ini kan sholat jenazah berdiri 4 kali takbir selesai salam. Begitu kan? Apa kita nih mending masuk ikut jamaah sehingga kita nanti akan menambah takbirnya di akhir atau gimana? Ya, pilihannya ada 2. Pertama, engkau nunggu sampai salam, nanti engkau sholat bikin jamaah baru. Atau jika baru ketinggalan 1 takbir dan ingin masuk ke dalam sholat, maka sholatlah. Ya, tinggal nanti nambah lagi 1 takbir. Dan begitulah dalam urusan masbuk itu yang dihitung rakaat pertama adalah yang pertama engkau temukan dengan makmum. Artinya takbir yang pertama bagimu adalah takbir yang ketika engkau mengangkat kedua tangan. Adapun rakaat yang terakhir itu adalah rakaat terakhir bagi dirimu. Ya, jadi takbir kita yang pertama walaupun makmum saat itu imam saat itu membaca takbir yang ketiga dan saat itu membaca salam, kita di belakang membaca Al-Fatihah karena itu adalah takbir yang pertama bagi kita walaupun itu adalah takbir yang ketiga bagi imam yang membaca daripada doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian imam takbir lagi yang keempat. Imamnya baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kita yang di belakang baca shalawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sampai innaka Hamidum Majid. Imamnya salam, kita di belakang jangan ikut salam, kita takbir lagi, baca doa setelah rakaat ketiga Allahumma gfirlahu. Kemudian baru takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu, baru itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali salam. Mungkin menjawab pertanyaan, tafadhol. Baik, selanjutnya Mbak Tri Utami atau Ibu Tri Utami yang ingin bertanya. Satunya terakhir, silakan. Assalamualaikum Habib. Mau bertanya itu apa namanya posisi imam ketika semuanya perempuan itu bagaimana ya Habib ya? Apakah sama seperti posisi laki-laki yang apa namanya laki-laki di depan satu terus yang lainnya di belakang atau gimana, atau untuk perempuan atau sejajar seperti itu Habib? Imamnya laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan semuanya. Sholat jamaah untuk perempuan semua, Bu, posisi imamnya. Ini kayaknya harusnya kajiannya Ustaz Rosyad ini, urusan fikih ya. Akhir deh. Dalam fikih praktis guru kami Buya Yahya bab sholat itu adalah posisi ketika semuanya perempuan, imam makmum perempuan, maka posisinya hampir sejajar dengan shaf yang pertama. Agak maju sedikit, jarak satu kaki gitu ya. Jadi kaki makmum yang kaki imam yang perempuan lebih maju satu begitu tuh, 1 jengkal kaki ya. Jadi hampir rata. Ya, jadi nanti di shaf pertama itu di belakang imam nggak ada orang, tapi nanti langsung shaf yang kedua begitu. Ya, jadi tidak terlalu maju karena majunya imam di depan itu adalah syiarnya laki-laki sebagai syiar. Tuh.
Ya, imam, kenapa imam laki-laki itu di dalam jamaah laki-laki atau perempuan itu dimajukan di depan adalah sebagai syiar. Ya, adapun imam perempuan sifatnya harus menutupi. Di antara menutupi itu di mana imam perempuan tidak terlalu maju tapi dia agak sama dengan posisi shaf pertama perempuan. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik Habib, cukup sudah pukul 9:30. Saatnya mengakhiri dengan doa keberkahan. Habib, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musannina 'alaiha qabiliha wa athmima 'alaina Allahumma ighfirli ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullah kepada guru kita Habibuna Habib Syamal Habsyi atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau. Masya Allah, kita malam hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dari materi yang beliau sampaikan tentang perjalanan kisah dari Syaikh Rasulullah SAW, kemudian juga dari tanya jawab tadi yang cukup banyak juga. Semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini senantiasa menjadi bekal yang bermanfaat pastinya dalam perjalanan kehidupan kita di dunia hingga di akhirat nanti. Dan jangan lupa untuk senantiasa doakan terus guru-guru kita ya, Buya Yahya, Habib Syamal Habsyi dan juga ustaz-ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat, panjang umur, dan tentunya kita juga semuanya mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, qabul hajatnya, istiqomah ngajinya ya, istiqomah dalam segala kebaikannya. Baik, sampai di sini saya menemani sahabat semuanya. Terima kasih, mohon maaf, mohon doanya selalu. Kita jumpa kembali bersama Habib nanti Selasa di bulan apa nih? Oh iya, di bulan Desember ya. Nah, kita kembali nanti berjumpa bersama Habib Selasa di bulan Desember. Baik, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.